محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال نبينا وأسوتنا وقدوتنا ومولانا محمد Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para asatidh wal asatidah, para masyayikh, para tuan-tuan guru, para kesepuhan, tokoh masyarakat di Maharta, tokoh lingkungan, aparatur pemerintahan yang hadir, wabil khusus guru-guru kita telah sampai hadir di tengah-tengah kita, Kiai Haji Samsul, dan juga guru-guru kita yang lainnya banyak hadir di sekretariat. Kesepuhan kita Ustaz Haji Ahmad Marzuki, Ketua Yayasan Kuba Ustaz Haji Khairuddin Amin, Ketua Umum Masjid Kuba Ustaz Haji Ihsan beserta jajarannya, Ketua Panitia Pelaksana Maulid Nabi Masjid Kuba, hadir juga Bapak Dewan Kota Tangerang Selatan Bapak Agus Lan Busro, Bapak RW 9, RW 10, RW 11 semuanya. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan selalu diberi sehat walafiat, dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya, sehingga terus membimbing, mengayomi dan menuntun kita bersama. Amin ya rabbal alamin. MC kita, anak-anak remaja Masjid Kuba, moga-moga semuanya menjadi pemimpin-pemimpin Islam di masa mendatang. Amin ya rabbal alamin. Tim hadrah dari SMP 5 Tangerang Selatan, mudah-mudahan menjadi orang yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, banyak yang memuja, memuji, mengistimewakan dan mengagungkan Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari kalangan ilmuwan timur maupun juga ilmuwan barat. Begitu banyak ditulis tentang keagungan dan keluhuran siapa sesungguhnya baginda kita Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari berbagai pujian dan sanjungan, Bapak dan Ibu, tidak ada yang melebihi daripada sanjungan dan keluhuran yang diungkapkan oleh penciptanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab la ya'rifu qadran nabi illa khaliqun nabi. Tidak mengenal
dengan sebenar-benarnya mengenal keagungan keluhuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya penciptanya, satu-satunya daripada sekian banyak makhluk ciptaan yang diistimewakan dan dipandang amat sangat luar biasa adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia, Bapak dan Ibu, al-insanu masyhurun bi khuluqih illa nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa innahu masyhurun bi khalqihi wa khuluqih. Manusia itu bisa terkenal, bisa tinggi, bisa luhur derajatnya berangkat dari landasan budi pekerti. Asal memiliki keluhuran budi, maka orang itu dari bangsa mana dia, dari suku mana dia, dari keturunan mana dia, maka yang luhur budi akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali satu, yakni junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu masyhur bukan keluhuran budinya saja, tapi postur tubuhnya terkenal. Bisa ditanyakan sama guru kita Dr. Samsul, bagaimana itu Nabi dilukiskan postur tubuhnya dalam Al-Quran lebih dari 2227 ayat. Berbicara postur tubuhnya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditulis dalam Al-Quran. Tidak ada yang dilukiskan postur tubuhnya seperti apa yang Allah lukiskan di dalam Al-Quran. Tentang wajah mulianya, wajah tampannya Nabi, Allah jelaskan qad nara taqalluba wajhika fis sama. Tentang dadanya Nabi, alam nashrah laka sadrak. Tentang lahirnya Nabi sebagai seorang yatim, alam yajidka yatiman fa'awah. Tentang kolbu Nabi, maka dzabal fuadu ma ra'a. Tentang penglihatan Nabi, ma zaghal basaru wa ma tagha. Tentang tutur Nabi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tentang garis keturunan Nabi, wa taqallubaka fis sajidin, dan masih banyak. Al-Quran gambarin tentang siapa sesungguhnya baginda kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi pada bagian ini mengingatkan kita. Kata Nabi, addibu auladakum bisalasi khisal. Kata Nabi, wahai umatku, didik anak-anak Anda. Ini Nabi pesan nama kita orang tua yang hadir nih, yang orang tua yang punya anak. Dipesan oleh Nabi yang maulidnya kita peringati malam hari ini. Kata Nabi, addibu auladakum bisalasi khisal. Ayo umatku, didik anak-anakmu. Apakah anak laki ataukah anak perempuan. Yang punya anak, tolong kata Nabi, tanamkan pada anakmu 3 hal. Ini adalah landasan pokok dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kita bersama. Yang pertama kata Nabi, bihubbi nabiyikum. Tanemin ama anak cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, wa hubbi ali baitihi.
tanamkan di hati anak kita mahabbah kepada ahlul baitnya Nabi Muhammad, kepada para habaib, pada para syarif, pada sayyid, anak cucu Nabi, dari Sayyidina Hasan maupun dari Sayyidina Husain. Tanemin di hati anak-anak kita. Kenapa? Nanti di akhir zaman ada orang yang akan memberangus anak keturunan Nabi. Dikata dia bukan. Nabi sudah pesan dari 14 abad yang lalu. 3. Watilawatil Quran. TPQ. Anaknya supaya baca Al-Quran. Yang pertama, kita disuruh sebagai orang tua kenalin dulu tentang Nabi. Apa yang pertama kali kita kenalin tentang Nabi? Minimal kewajiban orang tua sama anak bahwa Nabi kita lahir di Mekah. Lahir di Mekah. Diutus jadi Rasul di Mekah. Ketiga, hijrah ke Madinah, wafat di Madinah. Minimal 4 ini. Tanemin di anak kita, jangan sampai nggak tahu tentang Nabi kita. Nabi ini lahir di Mekah. Oleh karena Nabi ini mulia, maka saudara, ma min syai'in massathu Zatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam illa inqalaba ahsana wa ajmala wa akmala mimma kanafi. Sallu ala nabi. Teriak buat Nabi ganjaran gede. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Apa saja yang disentuh oleh Nabi, yang maulidnya kita peringati malam hari ini, akan berubah menjadi istimewa. Apa aja? Karena Nabi lahirnya di Mekah, maka Mekah ini saudara, bumi paling istimewanya bumi. Di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW menyatakan, ya Makkah innaki la khairu ardillah ilallah. Mekah, kau ini bumi paling istimewa di mata Allah. Betapa tidak. Kita baca kulhu sekali di Mekah sama dengan 100.000 kali kulhu di Maharta. Bebusa itu bu, bebusa. Begitu. Di Mekah. Kita baca Yasin sekali di Mekah sama dengan 100.000 kali Yasin. Ganjarannya masih gedean di Mekah sekali. Baca tasbih sekali di Mekah sama dengan 100.000 kali di Maharta. Apanya aja bernilai 100.000 kali. Kenapa ampe kayak begitu? Karena disentuh oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekah, bahkan harga tanahnya. Kemarin haji nih, saya tanya sama Syekh Ali. Saya bilang, Syekh Ali, berapa harga tanah di Mekah? Ya kalau duit sampean Ustadz, kalau di Indonesia kira-kira semeternya 3 miliar. Jadi kalau saudara punya 2 meter doang, kebeli rumah di Marota. Kira-kira, bener nggak? 2 meter. 3 miliar semeter. Mahal. Paling mahal tanah. Enggak kuat kita. Begitu. Kenapa itu Mekah? Karena disentuh oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa aja yang kena sentuhan Nabi akan jadi mulia. Tanemin di hati anak-anak kita mencintai Nabi Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam lahir di Mekah. Lahir Nabi diutus jadi Rasul di Mekah di usia 40 tahun. Umur Nabi 40 tahun. Diangkatlah Nabi menjadi Rasul di Mekah. Maka Mekah menjadi tempat kerinduan banyak orang karena tempat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak majuan, ya betul majuan. Yang nurut majuan, moga rezekinya luas, barakah, usahanya lancar. Majuan duduknya, majuan, ayo maju, ya terus. Kasihan yang di pintu. Ayo, dikit lagi. Nah, terus. Dikit lagi. Jadi Nabi lahir di Mekah, maka Mekah menjadi istimewa. Lalu Nabi hijrah ke Madinah. Perlu diketahui Madinah itu dulunya namanya Yasrib, kota yang tidak terkenal. Kalau bahasa orang Pondok Kacang, tempat jin buang ingus. Anak masih gedean. Ya Allah, moga yang ngasih minum saya ini dapat jodoh ini. Amin ya Rabbal Alamin. Qabul ya Rabb. Yasrib tidak terkenal. Tapi sejak Nabi injek itu daerah berubah menjadi namanya Thaibah, Madinah Al-Munawwarah. Di Madinah itu airnya kalau dipakai wudhu, pakai mandi, gatel. Diminum korengan. Dulu setelah Nabi injek itu Madinah, turabuha syifa, ma'uha syifa, airnya jadi obat, tanahnya jadi obat. Ibu bapak kalau ke Madinah datang tuh di Kuba. Bukan Kuba ini nih. Kuba kurang lebih 500-600 meter. Saya kurang hafal sebelah utara atau selatannya, saya kurang hafal. Ada namanya Bi'ru Gharas. Apa itu Bi'ru Gharas? Sumur yang diludahi Nabi Muhammad. Ada di Kuba. Diludahi nama Nabi. Berkah yang minum air ini. Begitu kata Nabi. Maka menjadi bahan rebutan. Sebelah belakangnya itu ada namanya Bi'rul Hajim. Airnya enak, adem. Itu air diludahi Nabi. Banyak kalau mau saya dongengin sumur-sumur yang diludahi Nabi. Barkah. Di Madinah tidak ada namanya Raudhah min Riyadil Jannah dulunya. Namun setelah Nabi sholat di situ, zikir di situ, baca Quran di situ, ngajar di situ, maka Nabi nyatakan ma baina baiti wa mimbari Raudhah min Riyadil Jannah. Antara rumah dan mimbarku itulah Raudhah. Kenapa? Jadi taman surga. Karena disentuh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ini layak dicinta. Saya ambil satu contoh dari waktu 15 menit lagi, kata ketua kita yang ngasih minum. Saya masuk satu pintu lewat Abu Hurairah. Abu Hurairah ini nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Nama aslinya. Terbanyak meriwayatkan hadis. Masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah.
artinya 3 tahun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi hadisnya banyak, 5.373 hadis disampaikan kepada umat, terbanyak dari seluruh 124.000 orang anak didiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah, ini biar kita mengerti dan perlu mencintai Nabi. Apa aja yang kena sentuhan Nabi menjadi mulia adanya. Abu Hurairah ditanya oleh murid-muridnya, guru, musibah apa yang terbesar dalam sepanjang hidup engkau? Dari 3 jawaban Abu Hurairah, salah satunya aja dari waktu yang ada. Kata Abu Hurairah, ada musibah terbesar yang saya alamin, stresnya tingkat dewa. Apa tuh dewa ya? Pokoknya stres banget. Yaitu hilangnya kantong ajaib. Apaan? Iya, kantong kresek. Ini kantong kresek saya hilang, stres luar biasa. Bahasa hadisnya al-mizwad. Kata yang dengar, timbang kantong kresek, ngapain kamu stresin? Ini kantong kresek ajaib. Ajaib bagaimana? Jadi kata Bu Rero nih, dan ini menjadi renungan kita pada Maulid malam hari ini. Kata Bu Rero, saya itu dengan sahabat-sahabat yang lain bersama Rasulullah SAW bepergian jauh. Melihat sahabat banyak yang kelaparan, maka Nabi kemudian berhenti lalu nanya, masih ada perbekalan nggak? Begitu. Lalu dijawab oleh Abu Hurairah, Nabi, di kantong saya ini ada 20 butir kurma. Kantong saya ini ada 20 butir kurma. Sedang yang hadir banyak. Nggak tahu deh tuh, cukup apa kagak itu snacknya. Jadi kata Abu Hurairah, ada 20 biji. Baik, kata Nabi, coba sini kurmanya. Lalu diambil oleh Nabi, maka kurma itu kena sentuhan tangan mulianya Rasulullah. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Dipegang-pegang oleh Nabi, didoa-doain. Udah doa-doain, 1 masukin dalam kantong. 1 masukin dalam kantong. Sampailah 20 biji. Masuk di kantong. Kata Nabi, Abu Hurairah, panggil sahabat kita, 1 orang dibagi 10 biji aja. Kamu jangan lihat dalamnya. Kamu ambil aja. Tapi jangan diintip dalamnya. Ambil aja. Maka diambillah sama Abu Hurairah. Taruh di tangan, dihitung. Udah 10. Nih. Minggir makan. Kalau korma tuh segede mezol, kenyang 10. Ambil lagi 10. Logikanya habis nggak? Habis, orang 20. Kasih. Masih ada. Abu Hurairah bingung. Bagi lagi. Panggil lagi. Baris. Kata Abu Hurairah, andai banyak aja saat itu. Cukup kayaknya. Emang waktu itu ada berapa? 1.500 orang. 1.500 dikali 10. Berapa tuh? Banyak, Pak. Sallu ala Nabi. Banyak. Kata Abu Hurairah, sudah selesai ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau sudah selesai kamu simpan buat di rumahmu. Ingat, jangan lihat dalamnya. Kamu ambil aja. Kata Abu Hurairah, Abu Hurairah ini masuk Islam tahun ke-7 Hijriah, mananya 3 tahun bersama Rasulullah.
Sampai Nabi wafat, kata Abu Hurairah, alhamdulillah saya nggak pernah puyeng beli beras. Kalau cara kita orang Marta nih, sebab pendaringan saya nggak pernah habis. Itu kurma buat bininya, anaknya, udah di situ aja. Nggak boleh dipandang dalamnya oleh Nabi. Nurut, sam'an wa ta'atan ya habibana. Lalu kemudian makan dari situ sampai Nabi wafat. Khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq masih ada 3 tahun jadi khalifah. Khalifah kedua Sayyidina Umar bin Khattab 10 tahun 6 bulan masih ada. Enggak pernah beli beras bertahun-tahun. Sampai Sayyidina Utsman jadi khalifah, ada mulai percekcokan. Ada mulai perselisihan. Begitu. Maka kemudian saya itu kerampokan rumahnya. Kata Sayyidina Abu Hurairah. Masalahnya bukan kerampokannya, itu kantong kresek ajaibnya dicolong. Jadi di zaman Sayyidina Utsman itulah saya jadi susah. Yang tadinya enggak pernah beli beras, akhirnya beli beras gara-gara kantong ajaibnya hilang. Difilmin sama orang-orang jadi kaos kaki ajaib. Suka ditonton oleh bocah-bocah nih. Itu kurma dipegang doang oleh Nabi, tersentuh oleh Nabi jadi banyak. Kalau bapak dan ibu pengen duitnya banyak, saya mau tanya, pengen nggak? Pengen nggak? Kayaknya yang diem-diem nih nggak pengen kayaknya. Pengen nggak? Serius? Baik. Kalau pengen banyak, supaya jangan ampe nyalahin sekolah. Kayak temen kita sekolah lah yang disalahin. Gua nyesel zaman dulu sekolah. Ambil jurusannya IPA. Ujiannya ekonomi mulu. Ujiannya apa? Ekonomi. Agar supaya kita barakah. Supaya kayak Abu Hurairah ini, sentuhkan di kolbu kita nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakin baca solawat. Itu rumus. Rumus. Sentuhkan kita punya hati. Sentuhkan kita punya lidah nama Muhammad. Sebut-sebut. Sebagai hubbi nabiyikum. Mencintai Nabi. Orang cinta tuh menyebut-nyebut. Suka dikata, di kasur ada dia. Di sumur ada dia. Di dapur ada dia. Di mana-mana di hati ada Nabi Muhammad. Di lidah ada Nabi Muhammad. Banyakin baca solawat. Saya yakin teman-teman yang oleng, hidupnya lesu, terkena tekanan dana rendah. Apaan? Apaan? Itu karena kurang banyak baca solawat ama Nabi. Beneran. Sebab apa aja kena sentuhan Nabi akan menjadi barakah. Sayyidina Ubay bin Ka'ab waktu bilang sama Nabi, "Idzan, kalau begitu ya Rasulullah, hari-hariku saya mau baca solawat aja." Kata Nabi, "Idzan tukfahammak wa yughfar dambuk wa yuwassa' rizquk wa tuqdu hajatuk." Kalau kau udah doyan bener baca solawat, kesusahanmu Allah hilangin. Nggak ngalamin susah hidupnya. Dosamu Allah ampunin. Rezekinya luas. Hajatnya Allah kabul. Asal udah doyan baca solawat. Pakai segot apa aja untuk menyentuhkan nama Habibuna Muhammad di dalam hati kita.
Sebab kata Nabi, ana habibullah, fal musalli alayya habibi, faman arada an yakuna habiban falyusalli alal habib. Sallu ala nabi. Aku itu kekasih Allah, yang baca solawat kepadaku aku cintai. Siapa orang pengen dicintai, bersolawatlah kepada kekasih Allah. Aman Nabi. Kalau Allah udah demen, kayak orang. Kalau udah demen, jangankan yang diminta, yang kagak diminta ditawarin. Ada anak muda demen sama cewek, mau makan bakso, padahal kagak minta. Sampai mamamu sama papamu mau dibawain nggak? Tuh, demen. Bagaimana supaya kita didemenin Allah? Cintai Rasulullah. Dan ini disuruh kita menanamkan kepada anak-anak kita mencintai Nabi Muhammad. Dengan kita baca solawat, berkah. Orang yang tukang baca solawat, barokah. Enggak ada ceritanya. Hidupnya susah orang yang tukang baca solawat. Begitu. Kenapa kita punya tangan mau untuk melihat-lihat HP, ngorek-ngorek HP, tapi kurang mau untuk zikir membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, atau sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Bentar kita baca solawat aman Nabi, tapi si Taufik sudah diri, maknanya saya suruh sudah. Begitu, dan kita kudu nurut ama yang bawa kita. Segini aja. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasibajmaina walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.